Memang dari dulu aku tuh lebih ya terzolik gitu, Kak, apa-apa tuh mainan gitu. Jadi kayaknya hidupnya udah nggak nyentuh mainan sehari itu udah gatal-gatal, pusing-pusing gitu. Kolektor itu kan kita kadang-kadang kita nyari barang ya karena mainan ya diperuntukkan sebetulnya market utamanya adalah anak-anak. Sementara kita kolektor yang bukan lagi anak-anak gitu kan. Jadi pernah ngalamin yang rasanya rebutan sama anak kecil. Yang ini juga nih. Ini juga kolektor PAUD. udah lihat koleksinya juga. Akhirnya kan jadi kita mesti milah mana yang prioritas ya kan. Ya, Mana yang karena biasanya masalahnya adalah di ruang ya, di space ya. Kita hobi nggak menghormati karena tanpa hobi laki-laki itu boring. Iya kan? Kita harus cari hobi apapun yang menyenangkan hati. Ini gitu kan. pesan yang benar-benar mendalam sekali ya dari senior kita. Halo teman-teman, bersama saya Anton Lumewa dari channel YouTube by Collection Daily. Di kesempatan kali ini saya bertemu dengan seorang tokoh ya senior ya di dunia perfiguran Indonesia tepatnya. Oke, beliau kebetulan juga memiliki stand yang bernama Toysaholic. Jadi kita sekarang berada di stand Toysaholic dan otomatis di samping saya perkenalkan ya. Oke, dengan siapa saya bicara? Nama saya Billy kalau tokonya dari Toysaholic. Toysaholic ya? Ya. Kenapa kok bisa dikasih nama Toysaholic, Kak Billy? Sebetulnya ini mencerminkan sifat dari yang punya ya, dari ownernya gitu. Memang dari dulu aku tuh lebih ya terzolik gitu, Kak, apa-apa tuh mainan gitu. Jadi kayaknya hidupnya udah nggak nyentuh mainan sehari itu udah gatal-gatal, pusing-pusing gitu. Jadi ketergantungan sama mainan. Kalau ada orang yang workaholic, shopaholic, Kak Billy ini ternyata Toysaholic. Oh, dari sana inspirasi namanya. Iya, betul. Ya? Oke. Wah, penuh filosofi ya pemilihan nama usahanya ini, nama bidang usahanya. Kak Billy ini Toysaholic-nya jual apa aja? Kalau Toysaholic itu sendiri sih sebetulnya lebih utamanya sih action figure ya, action figure. Tapi juga kita ada diecast, ada komik, ada poster, ada fashion kayak kaos gitu ada, macam-macam deh sebetulnya. Oke. Barang-barangnya bisa seperti kalian lihat ada di sekeliling ya di booth Toysaholic ya. Sekarang kita tanya lebih detail lagi mengenai Kak Billy-nya sendiri. Kak Billy sudah berapa lama cinta dengan dunia ini? Kalau di dunia hobi mainan ini sih udah lama ya, dari kecil ya. Wah. Dari koleksi sih dari SD lah hitungannya. Jadi berapa puluh tahun kira-kira? Mungkin 30-an ya, 30 tahun lebih lah, 35 sampai. Ya. Terus suka dukanya selama mendalami dunia, misalnya mencinta mainan ini apa, Kak Billy? Macam-macam ya, pasang surutnya ada gitu maksudnya. Tapi terutama mungkin karena kita mainan ini ya, terutama action figure ini masih mengandalkan impor kan sebetulnya kan. Jadi kita masih tergantung harga dari luar sebetulnya kan, karena kita kebutuhannya belum banyak produksi sendiri. Jadi begitu misalnya harga kurs ada kenaikan atau dan sebagainya, jadi harganya ngaruh, jadi itu pasar jadi sepi kayak gitu-gitu sih ya. Nah makanya kadang-kadang ada beberapa produk kita sih yang memang kita buat sendiri di luar figur. Nah itu yang kadang-kadang bisa mengimbangin dari yang barang-barang importnya. Barang apa Kak Billy yang maksudnya sekiranya produksi sendiri? Mungkin kayak yang fashion gitu, apparel gitu, topi, kaos, poster kayak gitu-gitu kan ada yang beberapa produksi sendiri. Iya. Terus kira-kira pengalaman unik apa ya yang pernah Kak Billy rasakan selama menjadi kolektor? Selama jadi kolektor ya, kalau kolektor sih banyak ya, tapi salah satunya itu kan kolektor itu kan kita kadang-kadang kita nyari barang sebetulnya yang diperuntukkan ya karena mainan ya, diperuntukkan sebetulnya market utamanya adalah anak-anak. Sementara kita kolektor yang bukan lagi anak-anak gitu kan. Jadi pernah ngalamin yang rasanya rebutan sama anak kecil gitu di toko mainan gitu, barangnya cuma satu. Tapi ada anak kecil yang pingin barang itu, sementara kita juga pingin barang itu. Jadi ada satu cerita lucu. Waktu itu ada figur Spawn yang besar tuh,
waktu itu muter sekali ngeliat tuh ada aman gitu kan. Pas muter udah dipegang anak kecil mungkin umur sekitar 6-7 tahun lah ya. Jadi dia megang itu dan aku yakin dia nggak ngerti sebetulnya barang ini, cuman karena gede ini dia pegang gitu kan. Ya udah terus nah itu mengeluarkan segala daya upaya gimana caranya supaya itu anak nggak jadi beli barang itu. Jadi begitu orang tuanya nggak ngeliat tuh anak megang, kita tuker deh barangnya yang ini aja, yang itu mah kurang bagus gitu kan, yang ini akhirnya untungnya dia mau dan nggak nangis. Kalau nangis nih bapak yang ininya omnya nih bisa kena pasal nanti. Oke. Berkesan sekali pastinya ya kejadian Iya, itu. Oke. Kalau kita membahas planning ke depan Kak Billy, kira-kira Kak Billy ada planning apa ya yang sekiranya mungkin cita-cita atau mungkin pandangan ke depan yang mau dilakukan apa, yang mau dikerjakan apa, proyek apa mungkin? Ya, sebenarnya planning ke depan sih banyak ya, tapi salah satu cita-cita yang belum kesampaian sebetulnya adalah kita bikin action figure tapi yang produksinya memang Indonesia gitu loh. Karakternya Indonesia, produksinya mungkin produksi masih dikerjakan bisa di sini bisa di luar ya, tapi maksudnya karakternya sendiri Indonesia, karena ya kayak terutama figur ini belum banyak yang karakter Indonesia yang diangkat jadi action figure gitu kan. Misalnya sebetulnya kan versinya bisa jadi ya macam-macam, tokoh politik, tokoh olahraga atau musik atau segala macam tuh sebetulnya bisa macam-macam kan, tapi kan kurang gitu kan. Sementara kalau di luar kita ngeliat produk luar tuh udah banyak kayak gitu ya, mestinya memang bisa, cuman ya belum ada yang membiayai atau kayak gimana lah itunya. Jadi mimpi dari Kak Billy ini adalah membuat kalau bisa ada perusahaan di Indonesia yang sekiranya tertarik dan mau bergerak di bidang action figure dan melirik karakter-karakter atau mungkin tokoh-tokoh atau siapapun yang bisa di create secara massal lalu dijual ya di publik ya. Wah, ini mimpi betulnya udah ada, tapi kan mungkin jumlahnya masih terbatas, bahannya juga masih belum kayak masuknya lebih ke statue atau yang premium gitu, cuman sedikit jumlah. Tapi yang untuk mass produknya itu kan belum banyak gitu yang dijual di pasaran. Harapannya juga pasti produk itu juga harganya terjangkau ya. Ya, betul. Oke. Ya, pastinya banyak sekali yang karakter-karakter atau mungkin tokoh-tokoh yang bisa dijual dan laku ya di Indonesia. Betul. Ya, karena Indonesia ini gudangnya banyak sekali orang-orang kreatif dan orang-orang yang bisa dikenal di mancanegara ya secara luas juga. Oke. Kalau dari segi pesan-pesan Kak Billy buat para kolektor pemula yang baru memulai atau mungkin yang masih awam terhadap dunia ini, gimana Kak Billy? Ya, terutama kalau untuk yang baru mulai koleksi, entah itu action figure, apa diecast atau segala macam ya koleksi mainan ini, mungkin awalnya nggak, kalau mereka memang suka, nggak usah dipusingin untuk awalnya itu harus beli yang seperti ini, seperti itu. Beli aja dulu yang suka. Nanti pada akhirnya seiring waktu itu akan terbentuk, mengerucut pada apa yang dia suka gitu kan. Koleksinya tuh ternyata saya lebih suka yang kayak gini nih, saya lebih suka karakter A, karakter B gitu. Produksinya buatan si ini si itu gitu kan. Jadi sekarang untuk awal bebasin aja. Karena prinsipnya untuk awal itu biasanya lebih sibuk, kalau yang baru ya lebih sibuk mengoleksi. Tapi kalau pada umuran yang koleksi seperti aku yang udah puluhan tahun, sekarang udah lebih sibuk menyeleksi. Karena udah banyak ini juga kolektor maut. udah lihat koleksinya juga, akhirnya kan jadi kita mesti milah mana yang prioritas ya kan. Yang karena biasanya masalahnya adalah di ruang ya, di space ya, gitu kan. Space kita segitu aja tapi koleksi nambah terus, barang nambah terus. Hal yang paling tidak mudah memang menyeleksi ya. Betul. Memilah-milah ya, itu. Umur kayak kita, kolektor kayak kita udah menyeleksi gitu kan. Iya, betul. Yang mana nih ini gitu. Oke, Kak Billy, mengenai hidup di dunia pop culture, apakah Kak Billy ini maksudnya di antara keluarga besar ya, mungkin teman-teman ya, sebelum akhirnya ketemu
sesama penggemar di area pameran ini, kira-kira dulu dikucilkan nggak? Maksudnya kan orang-orang yang menyukai hal-hal seperti ini tidak bisa dibilang mayoritas ya, lebih ke arah ke jumlah yang sedikit ya. Kira-kira dulu Kak Billy waktu pertama kali suka seperti ini, apakah langsung ketemu dengan teman-teman yang suka, atau perjuangannya mencari teman-teman yang sehobi ini mudah atau susah dulu? Nggak pernah jadi masalah sih, nggak pernah dikucilkan, dan karena aku malah lebih jadi trendsetter ya. Maksudnya dari awal, dari SMP, SMA itu memang ketemu teman-teman yang hobinya sama, ketularan dari temen juga, dari SD bahkan gitu kan, ketularan gitu. Jadi akhirnya kita memang mencari yang sehobi gitu kan, gitu. Dan yang kebetulan pergaulan juga dari dulu nggak ada yang modelnya, kalau lu suka ini lu musuhin gitu, nggak ada. Dulu semuanya memang kumpulannya memang begitu ya. Kalau ada orang yang menganggap kita, oh ini hobinya aneh atau kekanak-kanakan atau gimana, ya itu masing-masing orang ya, boys will be boys sih. Iya gitu kan, masing-masing kan ada yang mungkin ya semua cowok-cowok itu kan suka mainnya pada akhirnya, walaupun mainannya mungkin beda-beda. Ada yang suka mainan yang kayak gini, ada yang suka mobil, ada yang suka olahraga atau apa gitu. Tapi ya sebetulnya harus punya hobi ya, terutama ya kayak gitu. Jadi dunia hobi nggak akan mati ya Kak Billy ya? Dunia hobi nggak akan mati, karena tanpa hobi laki-laki itu boring. Iya kan? Kita harus cari hobi. Wah, apapun yang menyenangkan hati. Ini gitu kan. Pesan yang benar-benar mendalam sekali ya dari senior kita ya. Tanpa hobi, hidup pria terutama akan boring. Jadi buat kalian semua yang ingin hidupnya berwarna, ceria, ya carilah hobi. Cari hobi masing-masing gitu. Ya, dan hobi ini kalian suka atau nggak suka akan bisa jadi komoditi ya. Anda bosan, Anda bisa bawa ke dalam pameran dan Anda bisa menjual kembali. Pada akhirnya semua kolektor jadi seller juga. Pada akhirnya kan lingkupnya kan begitu, dia akan ganti koleksi atau nambah baru gitu kan, atau tuker gitu kan. Jadi pasti akan kayak gitu sih ini siklusnya. Gila, benar-benar mendalam sekali ya filosofi dari Kak Billy ini. Ya, mantap sekali. Buat teman-teman yang masih ragu ya, apakah Anda berada di jalan yang benar atau jalan yang salah, ya dengarkan ini ya. Stay strong, stay healthy, stay positive, and stay collecting. Oke? Kak Billy mungkin ada kesan-pesan sendiri buat para penonton channel By Collection Daily. Ya ikutin terus channelnya, pokoknya banyak hal menarik juga dari channel ini gitu kan. Ya itu tadi tetap fun ya pokoknya ya. Apapun yang dilakukan ya enjoy aja. Harus enjoy ya, hidup ini harus enjoy ya. Jangan terlalu terbebani. Pusing ntar. Iya, ketawa terus, ya nonton terus, ya koleksi terus, dan ya jalani hidup ini dengan happy ya. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih atas waktunya Kak Billy ya. Terima kasih atas dukungannya pada channel By Collection Daily. Oke, sukses dan sehat terus ya Kak Billy ya. Oke. Terima kasih. Thank you.